Pemirsa, artis dan selebgram yang terlibat pembuatan film porno diburu pihak kepolisian. Pembuatan film porno tersebut diduga dilakukan di ruko yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Inilah penampakan unit bangunan yang diduga jadikan tempat pembuatan film porno karya Bintang Studio yang terletak di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Studio ini diyakini menjadi tempat syuting film dewasa yang melibatkan berbagai kalangan mulai dari selebgram hingga artis. Namun sejak digerebek oleh petugas, studio ini nampak sepi dan tidak ada aktivitas. Hal serupa juga terlihat di bangunan lainnya. Studio yang terletak tidak jauh dari lokasi pertama ini juga diduga menjadi salah satu lokasi pembuatan film porno karya Bintang Studio. Warga di sekitar lokasi studio ini mengaku sempat pernah melihat aktivitas syuting meski hanya beberapa kali saja. Ya kurang tahu juga, saya syutingnya itu kapannya saya nggak begitu perhatiin gitu loh Pak. Tapi pernah ada gitu Pak? Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih, tapi nggak banyak, apa 1-2 orang doang yang. Sebelumnya Subdit 4 Cyber, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana terkait pembuatan atau penyebaran konten video porno atau film adegan dewasa. Polisi menangkap 5 pelaku yang berperan sebagai pemilik website sutradara dan admin akun website. Seorang tersangka perempuan berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita. Sejumlah artis dan selebgram juga dikabarkan terlibat dalam perbuatan film porno. Para pelaku mengaku telah meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah dengan menjual konten porno mulai 50.000 untuk sehari berlangganan hingga 500.000 rupiah untuk setahun berlangganan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti pembuatan film tersebut, diantaranya 1 set alat syuting laptop dan TV. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini olah TKP digelar di rumah penemuan jenazah ibu dan anak di Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Olah TKP kali ini difokuskan untuk mencari sampel pembanding di 9 titik rumah. Penyidik gabungan melakukan olah TKP lanjutan di lokasi ditemukannya jasad ibu dan anak. Olah TKP lanjutan ini berlangsung 1 jam 20 menit. Olah TKP yang digelar di rumah nomor 39 Bukit Cinere Indah dilakukan untuk mencari sampel pembanding dari sampel yang sudah diambil sebelumnya. Sampel ini perlu lantaran hingga kini penyidik belum bisa menyimpulkan penyebab kematian ibu dan anak ini. Hari ini didapatkan beberapa sampel pengambilan sidik jari oleh Inavis ataupun swab yang dilakukan oleh Pak Lapor seperti di gagang pintu, jendela, kemudian ada beberapa peralatan rumah tangga yang tentunya itu akan diambil sampel untuk mengidentifikasi persesuaian antara yang ditemukan di korban dan di barang-barang yang ditemukan hari ini. Sebelumnya, ibu dan anak ditemukan tak bernyawa di kamar mandi di dalam sebuah rumah di kawasan Cinere, Depok. Saat ditemukan, kedua jenazah sudah membusuk tergeletak berdampingan di lantai kamar mandi. Penemuan jenazah ini berawal dari kecurigaan warga yang sudah lama tak pernah melihat penghuni rumah. Petugas keamanan rumah lantas mendobrak pintu rumah dan menemukan penghuni sudah menjadi mayat. Hingga kini, polisi masih terus mendalami penemuan di lokasi. Di antaranya adalah catatan yang diduga dibuat sang anak dan dupa yang ada di kamar mandi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, peristiwa ibu dan anak yang ditemukan tewas mengering di dalam kamar mandi sebuah rumah elit di Cinere, Kota Depok masih menjadi teka-teki. Hari ini olah TKP kembali dilakukan untuk mencari bukti terbaru. Bagaimana perkembangannya? Kami telah terhubung dengan rekan Iyung Rizky di lokasi. Selamat sore Iyung, apa hasil dari olah TKP lanjutan hari ini? Apakah ada fakta baru yang ditemukan oleh kepolisian? Baik, Safa dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bukit Cinere, tepatnya di depan rumah dari DAW dan DAG yang ditemukan tewas 6 hari lalu. Dan memang tadi sudah dilakukan olah TKP lanjutan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya yang mengambil sampel pembanding dari beberapa titik lokasi. Kurang lebih ada 9 titik yang sudah diperiksa, diambil sidik jarinya, diantaranya jendela, pintu, juga peralatan masak yang ada di dalam. Sehingga dengan demikian pihak penyidik Polda Metro Jaya
mungkin bisa mengetahui apakah ada sidik jari lain, orang lain maksud saya, yang ada di dalam rumah ini. Dan ini sangat penting untuk mengetahui kemungkinan penyebab kematian dari kedua jenazah ini, Syafa. Ya, kapan hasil dari pemeriksaan terhadap sampel yang baru ditemukan akan keluar hasilnya? Baik, pihak Inafis dan Puslapor memang tadi juga langsung melakukan uji materi di lokasi dan melakukan, sebenarnya harus melakukan pembanding di laboratorium untuk memastikan apakah ada kesamaan atau perbedaan sidik jari dari pemilik rumah atau ada sidik jari dari orang yang tadi dikenal, begitu siapa? Baik, Iyung, kalau dari keterangan tetangga sekitar, seperti apa sosok kedua korban di mata tetangga? Baik, untuk kedua korban memang yang sering bertemu dengan tetangga adalah ibunya, di mana ibunya memang sering bersosialisasi, namun dalam 1 bulan belakangan ini, bahkan pada saat 17 Agustus lalu, rumah ini tidak nampak bendera di depan rumahnya, sehingga muncul dari kecurigaan dari beberapa warga sekitar yang khawatir dengan kondisi di dalam rumah ini, begitu siapa? Apakah ada hal-hal mencurigakan dari kedua korban atau aktivitas yang ada di rumah korban sebelum peristiwa ini terjadi, Iyung? Untuk hal tersebut tadi saya sempat menanyakan dengan penyidik dari Polda Metro Jaya bahwa sebelumnya memang aktivitas berjalan seperti biasa, di mana pada akhir Juli keluarga korban ini masih sempat memesan aqua galon, produk minuman galon, dan pada tanggal 1 Agustus biasanya galon tersebut sudah habis, dan pada saat awal Agustus itulah tukang galon tersebut sudah tidak bisa masuk ke area dalam rumah ini, begitu siapa? Baik, terima kasih Iyung Rizky melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno masuk dalam daftar kandidat kuat bakal calon pendamping Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Siapa yang akan dipilih? Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami.